Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devara Triamonika, NPM 2113053030 dari kelas 1G, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Mahasiswa Universitas Lampung, Angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video pembelajaran dari mata pelajaran Pendidikan Agama Islam bertemakan beriman kepada malaikat Allah dan marilah kita mengenal Rasul-Rasul Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar anak-anak? Semoga pada pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat dan semoga kita akan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran. Harus ya anak-anak. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa agar ilmu yang nanti akan kita dapatkan dapat bermanfaat. Bismillahirrohmanirrohim. Robitu billahi robbal wabil islam bidina wabil muhammadi nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan memulai pembelajaran pertama yang bertema beriman kepada malaikat Allah. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan mengulas materi minggu lalu, yaitu iman kepada Allah, rukun iman. Anak-anak, iman kepada malaikat masuk ke dalam rukun iman yang keberapa? Ada yang tahu tidak anak-anak? Ayo diingat-ingat lagi, ini kan pelajaran minggu lalu. Ya, benar sekali Vicky. Iman kepada malaikat Allah termasuk ke dalam rukun iman yang kedua. Dan selanjutnya Ibu punya pertanyaan. Ada tidak yang tahu tentang pengertian malaikat Allah? Oke, jika belum ada yang tahu tentang pengertian malaikat Allah, Ibu akan menjelaskan kepada kalian semua tentang pengertian malaikat Allah. Allah menciptakan makhluk dalam dua macam, yaitu makhluk yang nyata ataupun kelihatan dan makhluk gaib atau tidak kelihatan. Anak-anak, Ibu mau bertanya kepada kalian semua, kalau anak-anak ini makhluk nyata atau makhluk gaib ya? Ya, tepat sekali. Kita manusia adalah makhluk nyata atau kelihatan. Makhluk nyata itu seperti manusia, tumbuh-tumbuhan, binatang, dan sebagainya. Sedangkan makhluk yang tidak nyata atau makhluk yang tidak kelihatan atau sering kita sebut dengan makhluk gaib itu seperti jin dan malaikat. Malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nur ataupun cahaya. Malaikat itu bukan laki-laki maupun bukan perempuan. Malaikat tidak makan dan tidak minum. Malaikat diberi akal tetapi tidak memiliki hawa nafsu. Malaikat adalah makhluk yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat adalah makhluk Allah yang suci. Artinya malaikat tidak berbuat dosa. Malaikat adalah makhluk yang paling setia kepada Allah. Karena malaikat selalu melaksanakan perintah Allah. Malaikat makhluk yang suci. Dia tidak pernah berbuat dosa maupun dosa besar ataupun dosa kecil. Malaikat tidak pernah lelah anak-anak dalam melaksanakan semua perintah Allah yang diperintahkan kepadanya. Luar biasa sekali kan anak-anak malaikat tersebut? Sebagai makhluk yang gaib, wujud malaikat itu tidak dapat dilihat, didengar,
diraba, dicium, dan dirasakan oleh manusia. Iman kepada malaikat adalah bagian dari rukun iman. Untuk itu, kita wajib beriman kepada malaikat. Iman kepada malaikat maksudnya adalah meyakini adanya malaikat. Walaupun kita tidak dapat melihat mereka, dan bahwa mereka adalah salah satu makhluk ciptaan Allah. Mereka menyembah Allah dan selalu taat kepadanya. Ingat ya anak-anak, kalau iman kepada malaikat adalah meyakini. Nah, setelah kita mengetahui pengertian tentang malaikat Allah, selanjutnya Ibu akan membahas tentang malaikat Allah dan tugas-tugasnya. Nih, sebelum Ibu menjelaskan tentang malaikat Allah dan tugas-tugasnya, anak-anak ada yang tahu tidak berapa jumlah malaikat Allah? Ya, benar sekali. Malaikat yang wajib kita ketahui tak ada 10. Tetapi sebenarnya malaikat itu jumlahnya ada banyak sekali. Tak seorang pun mengetahui jumlah pasti malaikat. Hanya Allah saja yang mengetahui jumlah pasti malaikat. Dan seperti kata Diva tadi, bahwa malaikat ada 10 yang wajib kita ketahui, yaitu malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, dan Ridwan. Dari kita sebagai seorang muslim, setiap malaikat memiliki tugas masing-masing, dan setiap perintah Allah selalu dikerjakan dengan baik. Seperti malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini memiliki tugas menyampaikan wahyu kepada para nabi dan kepada rasul. Malaikat Mikail ini dia memberikan rizki kepada kita manusia. Dan dia juga yang mengatur hujan dan panas matahari. Malaikat Israfil, dia adalah meniup trompet sangkakala atau pada hari kiamat. Malaikat Israel bertugas mencabut nyawa seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Malaikat Israel juga disebut sebagai malaikat maut. Malaikat Munkar adalah malaikat yang memeriksa amal manusia di alam kubur. Malaikat Nakir juga memiliki tugas yang sama seperti malaikat Munkar, yaitu menanyakan ataupun memeriksa amalan manusia di alam kubur. Malaikat Raqib diberi tugas oleh Allah untuk mencatat amal baik manusia. Jika kita berbuat baik, maka amalan kita akan dicatat oleh malaikat siapa, anak-anak? Ya, benar sekali. Oleh malaikat Raqib. Selanjutnya adalah malaikat Atid. Malaikat Atid mencatat amalan buruk manusia ketika hidup di dunia. Jika anak-anak berbohong ataupun jika anak-anak tidak berkata jujur, amalan anak-anak akan dicatat oleh malaikat Atid. Malaikat Malik adalah yang menjaga pintu neraka. Malaikat Ridwan adalah menjaga pintu surga. Oke, selanjutnya Ibu bakal masih membahas yang berkaitan dengan malaikat, yaitu menerima keberadaan malaikat Allah. Bagaimana sih caranya kita dapat menerima keberadaan malaikat Allah? Nah, kita sebagai seorang muslim, kita telah yakini bahwa malaikat itu ada. Kita telah diberitahu keberadaannya oleh Allah dari sumber-sumber yang terpercaya, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi. Berikut adalah cara agar kita dapat menerima keberadaan malaikat Allah. Yang pertama, anak-anak, kita harus yakin bahwa malaikat itu ada. Dan kita harus selalu ingat kepada Allah. Ingat, jika kita berbuat salah ataupun baik, perbuatan kita akan dicatat oleh malaikat. Yang kedua adalah meningkatkan keimanan kita.
Yang ketiga, kita harus lebih berhati-hati dan jujur dalam setiap tindakan dan ucapan kita, anak-anak. Yang keempat, melatih diri senantiasa berperilaku tanggung jawab atas perbuatannya. Yang kelima, mendorong manusia berperilaku disiplin. Keenam, mengingat kematian. Karena jika kita anak-anak mengingat kematian, akankah kita mati esok ataupun mati sekarang, kita akan semakin taat beribadah. Karena kita selalu mengingat kematian. Bukan. Yang ketujuh, gemar mengerjakan perbuatan yang pelakunya didoakan para malaikat Allah. Misalnya, menuntut ilmu seperti kita sekarang ini, itu kita perbuatannya didoakan oleh malaikat. Mengunjungi para saudara dan sahabat, tidur dalam keadaan suci, dan memilih barisan paling depan salat berjamaah. Nah, anak-anak, setelah Ibu menjelaskan tentang pengertian malaikat Allah, dan kita juga semakin mengenal malaikat Allah dan kita mengetahui tugas-tugas dari 10 malaikat, kita juga tahu bagaimana caranya menerima keberadaan malaikat. Gimana anak-anak? Apakah kalian sudah semakin paham? Oke, agar kalian semakin paham, Ibu akan menampilkan sebuah video pembelajaran yang bertemakan malaikat. Ini adalah untuk pembelajaran agar kalian semakin mengetahui 10 malaikat dan tugasnya. Silakan anak-anak dicermati. 10 malaikat dan tugasnya, siapa yang sudah tahu? 1. Jibril menyampaikan wahyu pada nabi dan rasul. 2. Mikail memberi rizki pada umat manusia. 3. Israfil tugasnya itu meniup sangkakala. 4. Israil bertanggung jawab untuk mencabut nyawa. 5 dan 6 mungkar dan nangkir menanyakan amal di kubur. 7. 8 rokib dan atid mencatat amal baik dan buruk. 9 itu malaikat Malik menjaga pintu neraka. 10 itu malaikat Ridwan menjaga pintu surga. 10 malaikat dan tugasnya, siapa yang sudah tahu? Wah, sepertinya kalian sudah semakin paham karena kalian sudah mengamati video pembelajaran. Karena waktunya sudah waktu istirahat, silahkan anak-anak istirahat dan kita akan kembali memasuki kelas setelah istirahat selesai. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Anak-anak, apakah kalian masih semangat untuk mengikuti pembelajaran kedua pada siang hari ini? Wah, Ibu sangat senang melihat kalian semua masih semangat untuk mengikuti pembelajaran pada siang hari ini. Untuk memulai kegiatan pembelajaran yang kedua pada hari ini, sebelumnya kita akan mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anak, pada siang hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kedua yang bertemakan Mari Mengenal Rasul-Rasul Allah. Anak-anak, sebelum kita memulai materi pembelajaran pada pembelajaran kedua kali ini, Ibu mau bertanya kepada kalian semua. Di sini, anak-anak ada tidak yang tahu tentang makna Rasulullah?
Sepertinya belum ada yang tahu, karena Ibu belum menjelaskan kepada kalian semua. Baiklah, Ibu akan menjelaskan makna tentang Rasulullah. Sebagai seorang muslim atau muslimah yang beriman, marilah kita mengenal Rasul-Rasul Allah dengan baik. Banyak sekali ajaran dan tauladan mulia dari Rasul-Rasul Allah anak-anak. Anak-anak, Rasul artinya adalah utusan. Sedangkan Rasulullah artinya utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang yang menerima wahyu dan berkewajiban menyampaikannya kepada orang lain atau umat manusia. Alasan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para rasul adalah untuk memberi kabar gembira dan memberikan peringatan kepada manusia. Dan dia juga menyampaikan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang menepati perintahnya. Jadi anak-anak, jika kalian menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalian akan bisa mendapatkan pahala. Bagi mereka yang diberi kenikmatan dan kesenangan di dunia maupun di akhirat kelak, Rasul memberi peringatan, yaitu bagi mereka yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasulnya akan mendapatkan balasan buruk, yaitu neraka jahanam. Wah, mengerikan sekali ya anak-anak. Jadi, jika kita semua tidak mau masuk ke neraka jahanam yang sangat mengerikan, kita harus mengikuti perintah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik. Nabi dan Rasul adalah manusia biasa anak-anak. Mereka itu seperti kita, manusia biasa. Laki-laki yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima wahyu sebagaimana manusia lainnya. Rasulullah pun seperti kita anak-anak, Rasulullah itu hanya manusia biasa, yaitu mereka makan, minum, berjalan-jalan, menikah, punya anak, merasakan sakit, merasakan senang, susah, semakin tua, mati, dan sifat-sifat manusia lainnya. Karena Rasul berbeda dengan malaikat. Kalau malaikat ada yang ingat tidak? Bagaimana sifatnya? Ya, benar sekali Zahra. Malaikat, dari penjelasan Zahra, malaikat itu tidak mempunyai hawa nafsu, tidak makan dan tidak minum, dan tidak berjenis kelamin. Baiklah anak-anak, agar kalian semakin mengenal Rasul-Rasul Allah, Ibu akan menampilkan sebuah video pembelajaran yang berkaitan dengan marilah kita mengenal Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan dicermati anak-anak. Allah muliakan Nabi, menjamin surga
Gimana anak-anak? Setelah kalian melihat video pembelajaran mengenai marilah kita mengenal Rasul-Rasul Allah, apakah kalian semakin mengenal Rasul-Rasul dan Nabi-Nabi Allah? Alhamdulillah, jika kalian semakin mengenal. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan kepada kalian semua tentang tugas dan sifat-sifat Rasulullah. Anak-anak, ada tidak yang tahu tugas dan sifat-sifat Rasulullah? Nah, jika belum ada yang tahu, Ibu akan menjelaskannya. Para utusan Allah mempunyai tugas yang sangat berat, yaitu memimpin manusia agar hidup sejahtera dan bahagia di dunia dan di akhirat. Agar tugas itu sukses dan berhasil, mereka diberi sifat-sifat yang istimewa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, anak-anak, Rasul-Rasul Allah memiliki sifat yang istimewa yang berbeda dengan kita, manusia biasa. Oke, sifat tersebut sering dikenal dengan sifat wajib Rasulullah. Artinya, sifat-sifat wajib yang harus dimiliki oleh seorang Rasul. Ada 4 sifat yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah Rasul itu bersifat sidik, artinya jujur dan benar. Seorang Rasul selalu benar dalam perkataan dan perbuatan. Mustahil dia berkata dusta dan bohong. Jadi anak-anak, jika kita ingin mengikuti atau memiliki sifat Rasul, kita harus membiasakan diri kita untuk bersifat jujur dan benar dalam perkataan kita. Jadi kita tidak boleh bersifat bohong, karena bohong itu juga termasuk dosa. Yang kedua, Rasul harus amanah. Ya, benar sekali. Artinya, dan dapat dipercaya. Seorang Rasul mustahil berkhianat. Dia wajib menyampaikan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaumnya semua. Semua perkataan, perbuatan, tindakan Rasulullah itu harus benar dan tidak boleh ingkar janji, anak-anak. Yang ketiga, Rasul itu bersifat tabligh. Tabligh itu artinya adalah menyampaikan. Seorang Rasul harus menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya, walaupun terasa sulit dan dianggap membahayakan. Rasul tidak boleh menyembunyikan sesuatu yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Jadi, anak-anak, Rasul itu selalu menyampaikan apapun yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia, walaupun itu sangat berbahaya, walaupun itu membuat dia bisa kesulitan, tapi dia tetap menyampaikan kepada kita. Yang keempat, sifatnya bersifat fatanah, artinya cerdas, pandai, dan bijaksana. Seorang Rasul harus pandai dan cerdas akalnya, memiliki kekuatan berpikir yang tinggi, dan memiliki hati yang bersih dan akal budi yang tinggi. Dengan sifat ini, seorang Rasul dapat menyelesaikan tugas kerasulannya dengan baik. Nah, setelah kita mengetahui sifat-sifat Rasul, marilah anak-anak kita teladani sifat-sifat Rasul itu semampu kita. Dan marilah kita membiasakan sikap seperti contoh di bawah ini. Ibu bakal memberikan contoh. Yang pertama, berbuat yang benar. Artinya, perbuatan yang sesuai dengan perintah agama. Dari ucapan, tutur kata, kita harus baik dan benar. Perilaku kita harus baik dan santun. Jadi kita harus membiasakan diri anak-anak. Dalam tutur kata, kita harus menjaga tutur kata kita yang baik. Dalam sikap, kita harus baik dan santun. Itu bisa kita biasakan diri jika di lingkungan sekolah kita bisa menyapa guru ataupun bersalaman dengan guru, kita tidak boleh mengomong kasar ataupun kita harus menjaga tutur kata kita dengan baik. Yang kedua, kalau kita dipercaya atau dititipkan seseorang,
kerjakanlah dengan jujur dan ikhlas. Ada pepatah yang ibu ingat, yaitu sekali saja kita berbuat salah, selamanya orang tidak akan percaya. Jadi anak-anak, jika kita diamanahkan ataupun dititipkan seseorang barang ataupun sesuatu pesan, kita harus menyampaikannya dengan amanah dan jujur. Kita tidak boleh melebih-lebihkan amanah tersebut. Yang ketiga, pesan-pesan kebaikan harus disampaikan kepada orang lain, mulai dari diri sendiri, keluarga, kemudian kepada orang yang lainnya. Yang keempat, hidup harus cerdas, yaitu cerdas akal dan cerdas nurani. Jadi anak-anak, kita tidak hanya cerdas di akal, tapi kita harus mempunyai cerdas nurani juga. Anak-anak, Ibu mau bertanya kepada kalian semua sebelum Ibu menjelaskan Rasul Ulul Azmi. Di sini, anak-anak ada yang tahu tidak tentang pengertian Rasul Ulul Azmi? Di mana anak-anak? Apakah ada yang mengerti? Baiklah, jika anak-anak belum ada yang mengetahui apa sih Rasul Ulul Azmi ini, Ibu akan menjelaskan kepada kalian semua. Ulul Azmi itu artinya memiliki keteguhan ataupun ketekatan. Kalau disebut Rasul Ulul Azmi, maka artinya Rasul yang memiliki keteguhan ataupun tekad. Para Rasul Ulul Azmi memiliki keteguhan, tekad, ketabahan, dan kesadaran yang sangat luar biasa. Serta dan kesabaran yang sangat luar biasa, serta tangguh dalam menjalankan tugasnya, yaitu menyampaikan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Rasul Ulul Azmi itu ada 5 anak-anak. Yang pertama, Rasul Nabi Adam. Yang pertama adalah Nabi Nuh. Yang kedua adalah Ibrahim. Yang ketiga adalah Musa, yang keempat adalah Isa, yang kelima adalah Nabi Muhammad. Ibu akan menceritakan tentang nabi-nabi ulul azmi. Yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh ini dia mau mengajak orang-orang agar tidak menyembah berhala. Tetapi pada masanya banyak sekali orang-orang yang tidak mengacuhkan seruannya atau mengabaikan seruannya. Seruan Nabi Nuh itu disambut dengan cemomoh dan ejekan. Selama 950 tahun, Nabi Nuh menyiarkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi umatnya tetap saja ingkar, termasuk anaknya sendiri yang bernama Kan'an. Akhirnya, Allah menurunkan kepada mereka siksaan berupa banjir yang sangat besar. Hanya sedikit yang selamat dari banjir tersebut. Mereka yang selamat adalah para pengikut dari Nabi Nuh. Walaupun Nabi Nuh saat menyebarkan ajaran agama Allah dapat banyak sekali cobaan, tapi dia tetap teguh dan tetap sabar anak-anak. Sangat hebat sekali ya anak-anak Nabi Nuh tersebut. Baiklah, yang kedua adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ini hidup pada zaman Raja Namrud yang zalim, musyrik, dan kafir. Nabi Ibrahim mengajak Raja Namrud dan kaumnya agar beriman dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia ajak agar mereka meninggalkan menyembah berhala. Karena ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka doanya dikabulkan. Jadi, banyak orang yang meninggalkan menyembah berhala. Yang ketiga adalah Nabi Musa. Nabi Musa itu adalah keturunan Bani Israel. Hidup di masa Raja Fir'aun yang mengaku dirinya adalah Tuhan. Dan yang tidak menyembah Raja Fir'aun, mereka akan dibunuh. Sangat kejam sekali Raja Fir'aun tersebut, anak-anak. Maka orang itu, Nabi Musa tetap
terus saja menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Bani Israel, seraya berdoa agar diberi kawan yang membantunya. Akhirnya diberilah Harun, saudaranya yang membantu dakwahnya. Doa Nabi Musa dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Harun alaihissalam diangkat Allah menjadi rasul. Yang awalnya hanya saudara karena membantu dakwah Nabi Musa, Nabi Harun pun diangkat menjadi seorang rasul. Yang keempat adalah Nabi Isa. Nabi Isa ialah putra dari Maryam. Dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, beliau dilahirkan dengan prematur, perantara ibu saja. Keajaiban kelahiran ini menjadi ujian kepada manusia. Percaya atau tidak percaya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa dalam menjalankan dakwahnya diancam dan direncanakan untuk dibunuh dengan cara disalib. Namun Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Isa dengan cara diangkat ke alam gaib, Miraj. Ternyata yang terbunuh adalah orang yang menyerupai Nabi Isa, yaitu Yahuza atau Iskariot. Yang terakhir Nabi Ulul Azmin adalah Nabi Muhammad SAW. Sejak muda, Nabi Muhammad ini dikenal dengan sikapnya yang jujur, tabah, cerdas, bekerja keras. Nabi Muhammad ini dia berdakwah, mengajak pengikutnya atau mengajak manusia-manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kemusyrikan, yaitu penyembahan terhadap berhala. Dalam menyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sering sekali dihadang, bahkan diancam akan dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Abu Jahal adalah orang yang paling membenci Nabi Muhammad. Pernah ketika Nabi Muhammad SAW sedang beribadah, Abu Jahal dan komplotannya datang sengaja mengotori Nabi Muhammad dengan najis anak-anak. Nabi Muhammad bukanlah sosok manusia pendendam, tidak membalas, jadi dia tidak membalas perbuatan jahat dari Abu Jahal dan kawan-kawannya. Dengan tindakan yang sama, cukup menyerahkan persoalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah Ibu menjelaskan tentang Rasulullah, tugas dan sifat-sifat Rasulullah dan Rasul Ulul Azmin, apakah anak-anak ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada yang bertanya, Ibu akan mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita semua mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa agar ilmu yang kita dapat pada siang hari ini dapat bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tinaba wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Amin ya robbal alamin. Terima kasih anak-anak karena telah mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan semangat. Ibu harap kalian semua dapat mempelajari lagi materi pembelajaran ini di rumah. Dan Ibu ucapkan kepada anak-anak semua, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran saya yang bertemakan beriman kepada malaikat Allah dan marilah kita mengenal Rasul-Rasul Allah. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.